Assalamualaikum Ustaz Dery. Mungkin boleh raise hand. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Sehat Ustaz, guru kita bersama nih. Alhamdulillah, Bang Indra apa kabar? Ustaz, waduh. Dikeluarkan semua nih. Ustaz Lukman, Masya Allah semua Masya Allah. hadir di Zoom. Tuan Guru, sehat Tuan Guru. Beliau lagi di Palembang ini. Oh, Ustaz Dery Sulaiman lagi di Palembang. Masya Di Allah. Plembang, bukan Palembang tapi Plembang. Palembang, Terus ya Ustaz. Wong Kito Galo. Wong Kito Galo. Wong Kito Galo. Saya ini Allahu Akbar. Bisa terhenti di Palembang nih Ustaz, asbab melihat ada satu masjid yang lagi dibangun, terbengkalai. Jadi saya berpikir untuk membantu pembangunan masjid itu, maka ada ide untuk melukis 30 juz Al-Quran. Jadi saya berpikir untuk sekalian menghafal Quran. Saya kalau melukis Al-Quran, lama-lama kan dibaca bolak-balik kan bisa hafal. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Masya Allah. Wow, melukis Keren. 30 juz Ustaz ya. Jadi 30 juz tuh dilukis ayat Qurannya. Masya Allah. Luar biasa, tabarakallah. Siap Ustaz. Ustaz Dery ini ada request khusus nih kemarin dari teman-teman. Masih standby Ustaz Dery Sulaiman ya? Masih standby ya? Ini kayaknya putus-putus sinyalnya. Ya, mohon maaf, saya lagi di kampung ini. Oke. Ustaz, saya sedang berada di Ogan Ilir di Indralaya. Oh, Saya lagi host 3 hari di sini, lagi keluar 3 hari. ya, Nah, ini hari yang ketiga. Nah, Masya Allah. Jadi, terima kasih banget ya Ustadz Lukman, saya di-invite di acara yang luar biasa ini. Nah, bisa silaturahmi juga dengan Ustadz, dengan Bang Rindra. Mudah-mudahan majelis kita ini menjadi asbab hidayah. Amin. Amin ya Allah. amin Amin ya Allah. Alamin. Berkah. Ini kalau dekat-dekat ini Mas Rindra yang main bassnya, Ustadz Dery yang ngasih lagu, saya bagian baca Allahumma barik lana fi ma razaqtana aja udah doa makan. Amin. Masya Allah. Jadi kalau teman Ustadz Dery kayak kalau konser Indonesia Beramal nanti yang seri kedua, insya Allah kita ngundang antum sebagai salah satu pengisi. Nah, ini berkenan enggak Ustadz kalau untuk mengisi dengan lagu-lagu antum Ustadz? Insya Allah, Bang. Kita di mana aja, Bang? Pinggir jalan, di mana terus. Siapa yang mau dengar kita nyanyi. Sampaikan terus. Ini request Ustadz. Iya. Ustadz, ini ada request khusus dari santri-santri Munzalan. Kayak pengen dengar Ustadz Dery Sulaiman nyanyi lagunya antum. Nyanyi lagu antum Ustadz, silakan. Mungkin sepenggal. Saya jadi malu nih. Bang Saya Rindra. lagi Masya Allah habis majelis nih. Masya Allah. Sip, mantap. Wah, udah lah. Ini nih. Mas Rindra harusnya keluarin bass. Mas Rindra harusnya keluarin bass itu. Siap, bismillah. Mantap, Jadi Ustadz. gini Ustadz Lukman, mohon maaf sebelum saya bersenandung nih bernyanyi. Tunggu sebentar, suaranya. Sebelum saya bersenandung ini saya mau cerita sedikit kenapa saya bernyanyi. Jadi saya pernah ketemu dengan satu orang ulama di Thailand, di Patani, Baba Ismail Sepanjang. Waktu itu saya sudah meninggalkan semua alat musik. Saya sudah sibuk dengan belajar ngaji Al-Quran, dengan dakwah. Saya mau meninggalkan profesi saya sebagai seorang gitaris penyanyi dulunya. Nah, kemudian beliau bukakanlah kitab. Sampai waktu itu dia menyuruh saya untuk menggunakan ini lagi untuk mengajak manusia kepada Allah. Nah, dia bilang dianjurkan orang yang ahli dalam menggunakan alat-alat untuk menggunakan keahliannya untuk mengajak orang kepada Allah. Dan terakhir dapat ijazahin bermusik ini di Mekah, diterjemahkan langsung sama Ustaz Abdul Somad dari Syahid Ahmad bin Muhammad Alawi Al-Maliki. Jadi beliau katakan, Bang Rindra, begitu banyak umat Rasulullah yang tidak mau datang kepada ulama dan mendengar nasihat ulama, tapi dia mendengarkan nasihat para artis. Nah, maka artis-artis ini harus berkarya, membuat karya-karya yang mengajak orang kepada Allah dan Rasulnya. Jangan sampai setelah Allah beri kita hidayah, kita tinggalkan profesi kita. Jadi Allah Ta'ala bisa saja beri hidayah kita sebelum kita ahli dalam menggunakan alat musik. Tapi kenapa Allah beri kita hidayah setelah jadi anak band, setelah jadi artis? Supaya menggunakan popularitas, menggunakan potensi yang Allah beri untuk mengajak orang kepada Allah. Nah ini Ustaz. Ya Allah. Aduh, keren banget. Terjawab tentang alat musik. Itu juga. Langsung sanatnya jelas. Langsung Jelas. sanatnya bersambung itu ke Iya. Ustaz Abdul Somad. Dan nyanyi DSAS 2 ya Ustaz ya. Betul. Siap, Ustadz. Kami dengar.
Ini semuanya ada di rumah ya, ikut bersenandung Ya. sementara. Tulis di kolom komentar sementara ya. Sedih sementara, Bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara, cantik sementara, sementara, apapun sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Masya Allah. Wow, luar Jadi biasa. ada delay beberapa detik. Kalau nggak bisa langsung Ustadz Lukman yang vokalis. Saya tadi Allah Ustaz, mubarik oke. lana. Allah mubarik lana. Allah mubarik lana. Baik, oke. Masya Allah, ini satu lagu yang selalu dinyanyikan sama Ustadz Abdul Somad, Ustadz Dasar Latif, DSAS 1. Ya, lagu ini dibuat supaya orang-orang ingat mati, supaya jadi cerdas. Karena Nabi katakan orang yang paling cerdas dalam pandangan Allah adalah orang yang paling banyak zikrul maut, orang yang paling banyak mengingat kematian. Ya. Dan saya tadi Ustaz Lukman cerita bilang tentang ibu ya. Salah satu yang membuat saya seperti ini hari ini adalah asbab ibu ya. Masya Allah. Jadi Ustaz Lukman sedikit cerita singkat saja. Saya umur Boleh, 14 tahun. 14 tahun mama saya meninggal dunia. Saya anak laki-laki satu-satunya, anak yang sangat dimanja oleh mama, oleh ibu saya. Kemudian ibu saya meninggal kecelakaan dengan ayah. Ayahanda pun sekarang sudah meninggal beberapa bulan yang lalu. Jadi setelah ibu meninggal itu saya seperti orang yang frustasi berat, depresi berat, hampir gila saya Ustaz. Tak ada yang bisa menenangkan saya waktu itu kecuali ketemu dengan teman-teman underground metal waktu itu yang menghilangkan sedikit kesedihan saya. Makanya kenapa Dedi Sulaiman jadi anak metal dulu ya, sampai main jadi gitaris Betrayer. Semua tentang kematian Ustaz ya. Karena saya cuma pengen waktu itu yang ketemu mama saya pengen mati. Saya bikin band pertama di Padang namanya Liang Lahat. Nama bandnya Liang Lahat. Tentang kuburan, tentang kematian. Ya Allah. Itu band underground metal pertama saya. Kemudian ke Jakarta gabung dengan Betrayer, bikin lagu juga kan Betrayer, lagu Bendera Kuning tentang kematian. Oke. Ya, semua saya pikir gimana bisa cepat jumpa bersama dengan mama saya jumpa nanti di akhirat sana. Karena saya yakin dunia ini nggak akan ada apa-apanya lagi tanpa ibu gitu, tanpa mama. Ya, tak akan ada lagi kesedihan yang menandingi kesedihan kehilangan seorang ibu. Subhanallah. Dan 6 bulan lalu ayah saya pun berangkat menyusul ya ke mudah-mudahan jumpa di akhirat semua. Jadi Ustaz, begitu juga sampai ketika hijrah pun saya bikin lagu tentang kematian juga. DSAS 1 itu. Ya, tentang kematian. Jadi semua lagu saya kalau Ustaz dengar ya, semua lagu yang saya buat itu pasti tentang ajal, tentang kematian. Orang bertanya, kenapa Bang Didi bikin lagu DSAS 1, DSAS 2, DSAS 3, DSAS 4, sekarang sampai DSAS 7, Ustaz. Udah, dunia sementara akhirat selamanya. Karena memang benar dunia ini bukan tempat tinggal. Dunia ini tempat meninggal. Dunia ini tak ada apa-apanya, nothing. Dunia bukanlah tempat berhayal, dunia tempat beramal. Maka orang yang paling cerdas, kata Nabi SAW, siapa orang yang paling banyak mengingat kematian dan mempersiapkan bekal matinya. Makanya Ustaz, setiap saya membuat lagu, kain kafan, judulnya tentang kematian, ajal tak menunggu taubat, semua pasti mati, semua judulnya begitu. Life is too short, hidup terlalu singkat. Jadi lagu ini saya buat tahun 2007 Ustaz. DSAS 1 ini, gara-gara ya rindu dengan akhirat lah, rindu dengan kematian. Kita semua kan hanya menunggu waktu itu datang saja. Nggak tahu kita mungkin malam ini malam terakhir kita. Dan saya pengen semua orang yang mendengar lagu ini, saya pikir dapat hidayah, jadi ingat kematian, jadi bertaubat. Amin ya Allah. Subhanallah. Ustaz, ini satu lagu lagi ya. Ya Ustaz, mainkan Ustaz dengan merdu. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana, sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selamanya. Semua tulis mati ya. Yang di masjid, Ustadz, sekarang di masjid ini ada banyak banget orang Ustadz. Nih, lihat nih. Insya Allah. Nobar ternyata.
Nobar Ustaz. Ya. Ini saya lagi di halaman masjid ya Ustaz, lagi di halaman masjid. Ya, jadi konser dadakan. Semuanya tidak mati ya. Ya di masjid juga ya. Orang kaya mati, raja mati, biasa mati, semua pergi menghadapi dunia yang dicari, tak ada yang berarti. Perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah perkara iman. Iman itu lebih penting daripada duit, rumah, dan kendaraan. Saat orang mati nggak punya duit, nggak marah. Mati nggak punya rumah pun nggak masalah. Tapi kalau mati nggak punya iman, itu masalah. Harga iman dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala sebesar darah, itu Allah Taala hargai dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Makanya kita semua wajib mengusahakan iman kita. Bagaimana caranya? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan satu hadis, jadidu imanaku, kaifa nujadidu imanan ya Rasulullah, aksiru min qauli la ilaha illallah. Hai manusia, jangan engkau percaya dunia yang sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Semuanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, Kasih biasa. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja mati, rakyat biasa. mati, Orang kaya mati, orang miskin miskin mati, mati, raja rakyat biasa mati. Semua Pergi ada ilahi, dunia yang dicari, tak ada yang berarti. Allahu Akbar. Dunia yang dicari dicari, akan dibawa mati. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wah, luar biasa. Ya Allah. Barakallah Ustaz Betul, dari Ustaz. Sulaiman. Mudah-mudahan menghibur ya. Ustaz, Wah. kemarin itu dapat satu kalimat dari Kiai Mudrik yang pemimpin pesan Al-Ittifaq ya di Indralaya, dibilang orang yang menyenangkan hati saudara muslimnya, menghibur saudara muslimnya, pahalanya lebih baik daripada 60 tahun ibadah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi teruslah menjadi penghibur Bang Rindra. Jangan Ya. tinggalkan. Tak Ya. semua orang Allah beri kemampuan untuk berkarya. Berkaryalah terus. Ya, tebarlah cinta di mana-mana. Ambil cinta di langit, tebar di bumi. Masya Karena Allah. kebencian sudah ada di mana-mana. Masya Allah. Ya Rab, ya Rab. Allahumma stajib. Allahu Akbar. Ambil cinta di langit. Ambil cinta di langit, tebarkan di Tebar di bumi. bumi. Ya karena gini ya Pak, saya nggak pernah bercita-cita jadi pemain bass. Kenapa saya dikasih kemampuan gitu? Saya saya belajar otodidak, tahu-tahu bisa gitu. Pasti ada Ada pesan dari Allah ya. ya. Dan mudah-mudahan bisa untuk menghibur dan mengajak ke istiqomahan. Amin. Amin ya Ya. Allah. Masya Allah, berkah. Yakin Bang, insya Allah Bang, terus berkarya Bang. Terus Alhamdulillah. berkarya. Insya Allah. Ada Ini pesan nanti khusus? nanti kalau udah kumpul semua, ada Ustadz Dery, ada Mas Rindra, Mas Fadli, wah, dream team Waduh, kumpul semua ya. jadi- Semua sementara, ya kan? Yang sedang sedih sementara, jomblo juga sementara, ya. Walaupun ujian nasional, sementara, jomblo sementara. Tapi ada juga jomblo mati gitu. Yang lagi jomblo mati, gitu. enggak jomblo Ustaz. mati juga. Pak Lukman, Siap Ustadz. jadi pas saya bilang cantik sementara, terus ada orang yang komplain, Ustaz, memang cantik sementara Ustaz, aku jelek dari dulu ya. Masya Allah. Jelek selama-lamanya. Padahal jeleknya sementara.
Aduh. Enggak, semua sementara Ustadz, semua sementara. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini Betul. lagu Ustadz menyemangatkan kita semua. Buat kawan-kawan yang mungkin sedang punya masalah Ustadz, ada beberapa daerah yang kena banjir Ustadz. Insya Allah juga Iya. ini penyemangat kalimat dari Ustadz Dery tadi. Dan buat Mas Rindra, Masya Allah, Tabarakallah, kami sangat mengapresiasi, senang sekali bisa gabung malam hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa bikin sesi khusus ya. Siap. Ada Mas Rindra, Mas Fadli Padi, dan juga Ustadz Dery Sulaiman. Tadi Ustadz Dery mengingatkan kita juga, Allah kasih keahlian untuk Ya. setiap orang berbeda-beda. Lalu keahlian itu harus digunakan untuk mengajak orang kembali ke Allah. Wah, Masya Allah. Ustaz, Keren banget. Ustaz Lukman, Siap saya Ustadz. minta doa Ustaz Lukman. Saya sedang ada mega project di Palembang, sedang melukis kaligrafi 30 juz Al-Quran terbesar di dunia. Allah Dan Akbar. di Masjid Baitur Rahman itu akan menjadi masjid pertama yang full Al-Quran si dindingnya, 4 lantai. Allah Akbar. Allah Nah, full Akbar. Al-Quran, dan alhamdulillah saya sudah mulai melukis sejak 3 minggu yang lalu, mulai menggalang donasi. Setiap halaman Al-Quran itu diharapkan donasi 10 juta rupiah. Yang mudah-mudahan ada dari muhsinin, orang-orang baik yang menonton tayangan ini dan ikut ambil bagian. Nanti donatur itu akan ditulis namanya di bawah tanda tangan saya. Lukisan Masya halaman Allah. pertama Pak Abu Bakar, ditulis namanya, ini sumbangan dari keluarga Pak Abu Bakar. Halaman kedua sampai halaman 604. Nah, Ya. jadi alhamdulillah sampai sekarang selama 3 minggu telah terkumpul 110 halaman donatur Ya di Masjid Allah. Baitur Rahman yang sekian lama terhenti pembangunannya di Palembang ini. Masjid yang saya ketemu, Sama-sama. memang Allah jumpakan saya, no interest, nggak ada kepentingan apa-apa Ustaz, karena bukan kampung halaman saya sendiri. Ya, jadi saya mampir sebentar sholat subuh di sana dan lihat ada masjid yang lagi dibangun, dan saya sampaikan fikir saya untuk membantu pembangunan masjid itu karena Allah. Akhirnya kita sepakati untuk melukis masjid itu dengan kaligrafi indah, dengan kaligrafi mushaf Quran terbesar di dunia. Jadi Ustaz, alhamdulillah, doakan semoga saya bisa menghafal Quran juga karena tiap hari menulis Al-Quran. Amin. Amin. Jadi 3 minggu sudah terkumpul 110 donatur. Komitmen. Jadi teman-teman yang mau request, boleh silakan di request halaman berapa untuk keluarga kalian, sehingga suatu hari nanti lukisan masjid ini selesai, kalian bisa berkunjung ke Palembang dan menjadikan masjid ini sebagai destinasi kunjungan yang bermanfaat. Nanti di sini kita akan kumpul ya, anak-anak punk, anak-anak metal di sini. Banyak orang bangun masjid Ustadz, dia ingin orang-orang soleh berkumpul di masjid itu, tapi saya ingin bangun masjid, saya ingin para pendosa, Masya para Allah. pelaku maksiat berkumpul di sana. Amin. Ya. Subhanallah. Amin. Ya Ustadz ya. Ya, Siap, saya siap, juga terinspirasi dengan Ustadz, sering live tiap pagi. Makanya sering nonton. Alhamdulillah. Semoga semua aliran pahala mengalir ke Ustadz Lukman lagi. Amin ya Amin, Allah. amin, Amin ya amin, Allah. amin, amin. Amin. Alhamdulillah. Makasih Ustadz Dery, Gurunda Ustadz Dery Sulaiman. Semoga mega proyeknya di Palembang Allah lancarkan. Amin ya Allah. Allah datangkan Amin. orang-orang baik yang bisa menyelesaikan 605 halaman mushaf Al-Quran di dinding Amin ya masjidnya. Allah. Amin ya Rabbal Amin ya Allah. Alamin. Terima kasih. Kawan-kawan, Terima support, kasih banyak. support, dukung, follow Insyaallah, ya. Instagramnya beliau. Follow, support, dukung semuanya. Follow Instagram Ustadz Dery Sulaiman dan kita bisa tahu update bagaimana sejauh mana tulisan Quran di masjid tersebut. Dan makasih untuk Mas Rinda untuk hadir malam hari ini. Barakallahu fikum. Kita tunggu nanti sesi selanjutnya konser bersama Padi dan Ustadz Dery Sulaiman. Amin. Alhamdulillah. Siap. Sekali lagi terima kasih Ustadz Dery dan Mas Rindra. Barakallahu fikum. Jika barakallah. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam. Kami izin melanjutkan agenda lagi. Terima kasih. Silakan Ustaz. Saya izin pamit Ustaz ya. Saya lanjutkan Siap perjalanan. Ustadi, dulu. siap Ustadi. Terima kasih Ustaz Dery. Assalamualaikum. Siap, makasih Mas Rinda, Ustadz Dery. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.